Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 15 Agustus 2022 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan berkat Tuhan Yesus senantiasa beserta kita sampai selama-lamanya. Pada hari ini, 15 Agustus 2022, saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk mengisi renungan audio Daily Fresh Juice dan renungan serta inspirasi sharing pada hari ini. Saya bawakan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil hari ini, saya sangat tertarik dengan kutipan ayat 21 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kutipan ayat ini juga banyak membuat orang Katolik gagal paham, di mana masih banyak orang Katolik yang bersikap seperti si tokoh tersebut yang kita dengarkan, yang kita baca pada Injil hari ini. Ketika rasanya bahwa ngikut Tuhan tuh zaman sekarang ini ya, suruh jual harta, bagikan ke orang miskin, kayaknya mustahil ya. Zaman dimana katanya segala-galanya butuh uang, kayaknya mustahil kalau kita harus melakukan secara harafiah apa yang tertulis dalam Injil Matius yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Tak sedikit juga yang berprasangka bahwa Tuhan Yesus tidak suka, ini tanda kutip ya, tidak suka dengan orang yang mempunyai banyak harta, dengan kata lain orang kaya. Namun, apakah prasangka itu benar? Tentu saja tidak.
Mari kita pelajari bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini sebenarnya juga ditulis dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27, juga pada Injil Lukas bab 18 ayat 18 sampai dengan 27. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ya, kita sebut tokoh yang datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius dan Markus juga tidak dijelaskan secara detail siapa dia, ya kan? Secara spesifik siapa orang itu, apakah laki-laki atau perempuan, berapa usianya, berapa jumlah akumulasi kekayaannya. Injil Lukas menggambarkan tokoh tersebut dengan menyebutnya sebagai seorang pemimpin. Berarti di sini pengarang Injil membuka suatu ruang untuk menaruh posisi kita sendiri sebagai tokoh dalam kisah Injil pada hari ini. Tokoh itu bisa saya, bisa Kristen, bisa Bapak Ibu, bisa para pastor, para frater, biarawan dan biarawati lainnya. Injil hari ini ingin membawa kita melihat bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus dibandingkan dengan kelekatan kita pada duniawi. Bayangkan orang tersebut adalah kita. Kita bayangkan orang tersebut adalah kita. Ya. Saat kita datang nih pada Tuhan Yesus, ya, meminta petunjuk akan hidup yang kekal, akan hidup yang berkenan. Ya, pertama-tama Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjalankan perintah-perintah Bapa yang kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Menurut Injil Matius, diceritakan bahwa orang tersebut, ya, sekali lagi anggap tokoh itu adalah kita masing-masing, telah mampu menjalankan apa yang Bapa perintahkan. Semua perintah Bapa bisa kita jalankan dengan baik. Dengan kata lain, kehidupan rohani kita sudah top markotop. Nah, tapi dalam Injil Matius hari ini, ketika Tuhan Yesus memintanya untuk melepaskan keterikatannya pada sesuatu yang, tanda kutip, membelenggunya di dunia ini, dia tidak sanggup melepaskannya. Bayangkan sekali lagi, itu adalah kita tidak sanggup untuk melepaskannya, dan kita memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saya ada satu pengalaman iman yang baru saja saya alami baru-baru ini, akhir-akhir ini. Semoga pengalaman iman ini dapat memperjelas pengertian kita akan bacaan Injil hari ini. Dalam pergumulan saya sebagai job seeker, dalam kondisi yang jobless, saya mempunyai satu proses rekrutmen yang sudah mendekati akhir di sebuah perusahaan FMCG, consumer goods, yang core bisnisnya adalah kopi. Proses tersebut tinggal menunggu jadwal interview dengan user layer kedua. Ya, user yang menjadi atasan langsung saya sudah selesai, sudah lolos, puji Tuhan. Sekarang tinggal menunggu jadwal. Setelah itu masuklah pada offering salary. Tahap demi tahap yang panjang saya lewati dengan terbilang cukup sukses, dan saya yakin bahwa tangan Tuhan menyertai saya sampai tahap sejauh ini. Namun hal yang seharusnya menggembirakan saya dengan menanti tak kunjung datang. Mungkin bisa dibilang sudah sebulan lebih saya menunggu. Dari sejak dinyatakan lolos interview kepada user langsung, saya sudah excited nih. Mungkin sebentar lagi akan kembali bekerja, kembali berpenghasilan gitu ya. Tapi waktu yang ditunggu tak kunjung datang. Doa nggak putus Bapak Ibu. Doa tidak putus. Minta dukungan orang mendoakan juga saya lakukan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya nggak ada kabar.
Ada adorasi, saya ikut. Adorasi sakramen Maha Kudus, adorasi kepada Bunda Maria, devosi kerahiman ilahi, apapun bentuk kerohanian saya ikut. Demi menggetarkan hati Tuhan, meminta apa yang saya inginkan. Wujud doa didoakan terus-menerus dalam setiap minggu Ekaristi Kudus. Tetapi disinilah saya mengerti satu hal, bahwa saya terlalu melekatkan diri pada pengertian saya, pada keinginan saya, bukannya saya mengizinkan Bapa untuk bekerja di dalam keselamatan saya. Apakah saya tidak krisis iman? Pasti, saya manusia biasa. Setelah lelah bergumul, akhirnya saya semakin sadar, sekarang ini saya semakin sadar bahwa giat kerohanian saya tujuannya cuma satu, untuk mewujudkan keterikatan saya pada sebuah hal yang saya anggap sudah menjadi sebuah harapan. Tetapi harapan yang sebenarnya adalah Yesus Kristus yang seharusnya saya izinkan untuk membawa keselamatan bagi saya. Bapak Ibu, maka dalam kondisi seperti itu bergegas saya minta ampun. Bergegas saya melakukan sakramen tobat. Setelah sakramen tobat, setelah saya lepaskan segala keterikatan saya, segala persepsi, semua yang saya anggap benar menurut pemikiran saya, disitulah saya melihat Bapa benar-benar mencurahkan rahmat-Nya di dalam hidup saya. Setelah ini, puji Tuhan, berangsur-angsur mulai mendapat panggilan, tidak ada henti-hentinya. Sesi konsultasi juga datang dan dibayar. Tuhan memulihkan hidup saya lewat sebuah pertobatan, bahwa mengikuti Tuhan Yesus bukan mendikte Dia untuk meminta, memaksa apa yang menjadi kelekatan saya. Saya ingat pada suatu retret akhirnya ya, dalam pergumulan ini saya teringat pada satu retret. Dulu saya pernah retret dan pastor pembina itu memberikan perumpamaan begini. Pada saat kita berdoa, kita meminta sesuatu yang kita benar-benar harapkan, itu ya. Tapi di satu sisi, Bapa kita itu juga sedang meminta kepada kita untuk melepaskan apa yang kita minta. Itu ibarat kata kayak anak kecil yang punya gelang imitasi gitu ya, mainan-mainan gelang imitasi. Terus bapaknya bilang, boleh nggak buat papa gitu ya. Berhari-hari papanya minta seperti itu. Anaknya bilang, jangan pak, aku mau gelang ini bagus, aku cuma mau yang ini gitu. Sampai suatu ketika si anaknya dengan sadar, papa kalau papa suka gelang ini, papa ambil. Papa ambil. Aku mau papa bahagia, papa ambil. Dikembalikan kepada bapaknya. Dan pada saat itu bapaknya membelikan gelang yang terbuat dari emas. Gelang sungguhan, bukan gelang imitasi. Maka bacaan Injil pada hari ini Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Tuhan Yesus sekalian, bukan Tuhan kita tuh alergi sama orang kaya, bukan. Bukan Tuhan itu alergi sama orang yang banyak duit, bukan. Ya, stop berasumsi, stop berpersepsi. Yang lebih tepat bahwa Tuhan tidak ingin kelekatan kita pada dunia dan segala-gala materinya membuat kita berpaling dari Dia dan tidak beroleh hidup. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan hanya meminta kita untuk berserah kepadanya 100% dan percaya kepadanya, kepada gerejanya, kepada ajarannya,
kepada apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Hanya itu. Dan disitulah kita mengizinkan Bapa untuk mendrive hidup kita, sehingga kita jalan di track yang benar, dan nantinya kita beroleh hidup sesuai dengan kehendaknya dan boleh menerima sorga sebagai ganjarannya. Bapak Ibu, kita perlu ingat satu hal, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sendiri adalah Allah. 100% Allah, 100% manusia. Dia Allah dalam rupa seorang hamba, melepaskan privilege-nya. Dan sebagai rupa hamba, Dia taat, bahkan taat sampai wafat di kayu salib. Renungkanlah apa yang menjadi kelekatan kita pada dunia ini. Lepaskanlah, ikutilah Dia, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Karena lewat bacaan Injil hari ini, kami diingatkan kembali bahwa fokus kehidupan kami adalah Engkau. Bahwa fokus kehidupan kami adalah di surga nanti. Ngengat dan karat tidak akan memakan harta kami di rumah-Mu yang bakar. Maka pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengikuti setiap petunjuk-Mu, setiap perintah-Mu yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Yesus Kristus, Putra-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami, umat manusia yang berziarah ini. Doakanlah kami dalam segala kelemahan kami, hiburlah dan senantiasa berkatilah kami untuk dapat mencintai Yesus anak-Mu, Putra Allah yang Maha Tinggi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih dari Bapa, serta kita dijauhkan juga dari segala macam penyakit. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 15 Agustus 2022. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.